Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kita akan mempelajari bagaimana menerapkan posting jurnal umum ke buku besar untuk perusahaan jasa. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tina Listianti dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Tonton video ini sampai selesai ya, dan jangan lupa untuk like dan subscribe. Yuk, langsung aja kita ke materi. Setelah transaksi dicatat dalam jurnal, kita juga harus tahu nih cara memposting jurnal umum ke buku besar. Tapi sebelumnya, kita bahas dulu apa itu posting. Jadi, posting atau pemindah bukuan adalah memindahkan transaksi yang telah dicatat dalam jurnal ke dalam setiap akun buku besar yang sesuai. Sebelum ke pembahasan cara memposting jurnal umum ke buku besar, ada baiknya kita membahas apa itu buku besar. Ya, buku besar atau yang dikenal dengan general ledger adalah salah satu bagian dari siklus akuntansi. Buku besar ini merupakan kumpulan akun-akun yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan. Secara sederhana, buku ini menggolongkan dan mengelompokkan akun perkiraan yang sama agar memudahkan akuntan dalam mengidentifikasikan akun-akun. Di sini, buku besar memiliki dua macam. Yang pertama ada buku besar umum. Buku besar umum merupakan buku yang berisi catatan transaksi keuangan berupa perkiraan pada suatu periode tertentu seperti kas, piutang usaha, persediaan utang usaha, dan modal. Sementara buku besar pembantu alias tambahan merupakan sekelompok rekening yang khusus mencatat rincian piutang dan utang usaha yang memberi informasi secara mendetail. Buku besar pembantu juga terdiri dari dua jenis, yaitu buku besar pembantu piutang usaha dan buku besar pembantu utang. Nah, sekarang kita mempelajari bagaimana cara membuat buku besar. Pertama, isi tanggal proses posting buku besar dilakukan. Tanggalnya harus sesuai dengan tanggal pada saat pencatatan yang dibuat di jurnal umum. Kedua, isi kolom keterangan. Isi kolom keterangan dengan nama akun-akun yang mempengaruhi buku besar akun tersebut. Apabila terdapat saldo awal untuk buku besar tersebut, maka isikan dengan keterangan saldo awal. Ketiga, kolom referensi. Isilah pada kolom ref ini dengan jenis atau nama jurnal yang diposting serta nomor halamannya. Contoh, jurnal umum halaman 1. Dapat disingkat menjadi JU01. Keempat, isi kolom debit dan juga kredit. Isi kolom kredit dan juga kolom debit berdasarkan dengan posisi akun tersebut dalam jurnal umum. Contoh, akun kas dalam jurnal umum terletak di debit, maka dalam buku besar terletaknya juga tetap di debit. Dan yang terakhir, isi kolom saldo. Isilah jumlah dari penambahan dan pengurangan sampai akhirnya nanti akan didapat saldo akhir buku besar akun tersebut. Nah, ini dia tabel buku besarnya seperti ini ya, teman-teman. Jadi, untuk nama akun, diisi nama akun yang bersangkutan. Kode akun atau nomor akun, diisi nomor akun yang bersangkutan juga. Tanggal, untuk mencatat tanggal, bulan, tahun terjadinya transaksi. Dan pada keterangan, digunakan untuk mencatat penjelasan singkat transaksi. Contohnya ketika kita memposting, maka ditulis posting. Kemudian pada ref atau referensi,
digunakan untuk mencatat nomor halaman dokumen yang menjadi sumber pencatatan. Seperti tadi, JU01. Debit dan kredit untuk mencatat nilai transaksi. Kemudian saldo untuk mencatat saldo akhir suatu akun setelah suatu transaksi dicatat dalam akun tersebut. Bisa dicermati nih ya teman-teman. Oke, kita lanjut untuk cara memposting jurnal umum ke buku besar. Nah, ini contohnya ya. Jadi pada jurnal umum terjadi transaksi 3 Maret dengan akun kas dan modal. Kasnya sebesar 15 juta di debit, kemudian modal Adi di kredit sebesar 15 juta. Untuk buku besarnya, yang pertama nama akun kas dengan kode akun 101 yang merupakan aset lancar. Tanggal 3 Maret, keterangannya kita kasih tadi seperti tadi, yaitu posting ref JU1. Ref ini berasal dari jurnal umum halaman 1, maka ditulisnya JU1. Merupakan debit 15 juta dan hasil saldo akhirnya 15 juta. Kemudian untuk nama akun modal Adi, kode akunnya 301. 3 Maret, keterangan posting ref jurnal JU1, jurnal umum halaman 1 sama. Kemudian di kredit sebesar 15 juta. Saldo akhirnya juga kredit 15 juta. Kali ini kita akan mempelajari cara memposting jurnal umum ke buku besar pada Eva Salon. Transaksi pertama pada tanggal 1 Oktober. Nyonya Eva memulai usaha salon dengan diberi nama Eva Salon. Pertama, Nyonya Eva memasukkan uang tunai atau disebut kas sebesar 5 juta, kemudian piutang jasa 300.000, perlengkapan salon 7 juta, peralatan salon 10 juta. Dan tanggal 2, membayar sewa gedung salon sebesar 1.200.000 untuk masa sewa 1 tahun. Tanggal 4, pembelian peralatan salon sebesar 3 juta secara kredit. Tanggal 6, dikeluarkan uang tunai atau mengeluarkan kas sebesar 50.000 untuk membayar beban iklan koran. Tanggal 10, dikeluarkan uang per kas sebesar 500.000 untuk membayar angsuran utang kepada toko sinar. Tanggal 15, dibayar upah karyawan sebesar 150.000. Tanggal 16, menerima pendapatan setengah bulan pertama 4 juta. Tanggal 27, dibayar rekening telepon dan listrik bulan ini sebesar 150.000. Tanggal 31, dibayar upah karyawan sebesar 150.000. Kemudian tanggal 31, pelayanan salon yang pembayarannya tidak diterima langsung berjumlah 1.450.000. Kemudian pengembalian prive juga di tanggal 31 oleh pemilik sebesar 200.000. Baik, ini cara penyelesaian jurnal umum Eva Salon per Desember 2005. Pada tanggal 1 terjadi transaksi penyerahan modal pemilik. Maka kas, piutang jasa, perlengkapan salon, peralatan salon bertambah, maka di debit.
Kemudian modal Eva juga bertambah, maka di kredit. Totalnya Rp22.300.000. Dan pada tanggal 2 terjadi transaksi pembayaran sewa untuk 1 tahun, maka beban sewa di debit, kas berkurang di kredit. Pada tanggal 4, pembelian peralatan secara kredit. Nah, karena kredit, maka peralatan salon bertambah, debit. Kemudian utang usaha juga bertambah di kredit. Tanggal 6, pembayaran iklan. Maka beban iklan bertambah, maka di debit, dan kasnya berkurang, maka di kredit. Kemudian tanggal 10, pembayaran angsuran. Utangnya berkurang. Kalau utang berkurang, maka di debit. Kasnya berkurang, maka di kredit. Pada tanggal 15, pembayaran gaji karyawan, maka bebannya bertambah di debit. Kemudian kasnya berkurang, maka di kredit. Oke, untuk tanggal 16 sekarang. Penerimaan pendapatan. Nah, kalau penerimaan pendapatan otomatis kas kita bertambah, maka kas di debit, kemudian pendapatan juga bertambah, maka di kredit. Tanggal 27, pembayaran rekening telepon dan listrik. Beban telepon listrik kita debit, kasnya berkurang, yaitu kita kredit. Nah, tanggal 31 terdapat 3 transaksi. Yang pertama, pembayaran gaji karyawan. Nah, kasnya tadi kan berkurang, maka bebannya di debit dan kasnya berkurang di kredit. Kemudian transaksi tanggal 31, penerimaan pendapatan ditangguhkan, maka kita menerima piutang. Piutang usahanya bertambah, maka di debit. Pendapatannya juga bertambah, maka kita kredit. Kemudian yang terakhir, pengambilan prive oleh pemilik, maka prive-nya kita berkurang. Kalau berkurang kita debit, dan kasnya juga berkurang, maka kita kredit. Totalnya sebesar Rp33.150.000. Antara debit dan kredit ini harus balance atau sama pada jurnal umum. Oke. Selanjutnya kita membahas memposting ke buku besar. Oke, kita masuk ke cara memposting ke buku besar dari hasil jurnal umum tadi. Yang pertama, urut ya, kita harus sesuaikan kode akunnya. Yang pertama itu kas dengan kode akun 101. Kas ini tadi terjadi pada tanggal 1, 2, 6, 10, 15, tanggal 16, 27, 31 dan 31 lagi. Maka keterangannya di sini ditulis posting. Untuk drive-nya nanti bisa menyesuaikan. Kalau tadi kas masuk pada jurnal umum halaman 1, maka ditulis JU1. Oke, bisa dicermatin ya teman-teman. Jadi untuk saldo akhirnya tadi yaitu penjumlahan dari pernyataan debit dan kredit akun-akun kas. Oke, selanjutnya piutang usaha. Piutang usaha juga merupakan aset lancar. Merupakan aset dengan kode 102. Posting usaha ini terjadi transaksi di dua tanggal 1 dan 31. Hasilnya debit.
dan saldo akhirnya juga berakhir debit. Kemudian untuk perlengkapan dengan kode 101, keterangannya posting. Ini hanya terjadi pada tanggal 1. Hasilnya debit dan hasil akhirnya, saldo akhirnya juga debit sebesar 7 juta. Lanjut untuk peralatan. Kita cek tadi peralatan masuk kode akun 121. Mungkin ini bisa dicek ya secara urut. Terjadi pada tanggal 1 dan tanggal 4. Keterangannya posting, kemudian di debit, dan saldo akhirnya juga berakhir debit dari penjumlahan 2 transaksi tadi. Oke. Lanjut ke utang usaha. Utang usaha ini kode akunnya 201. Nah, terjadi pada tanggal 4 dan tanggal 10. Untuk keterangannya juga sama, posting. Yang pertama, di tanggal 4 terjadi kredit, maka utangnya bertambah di kredit. Dan pada tanggal 10 terjadi pengurangan utang karena pembayaran angsuran, maka di debit. Untuk saldo akhirnya yaitu berada di kredit. Oke, sekarang kita lanjut modal Eva. Kode akun 301 terjadi pada tanggal 1. Keterangan posting berada di jurnal umum halaman 1 di kredit ya tadi. Kemudian nama akun Prive kode akun 302 terjadi pada tanggal 31. Keterangannya debit dan saldo akhirnya juga debit sebesar 200.000. Kemudian nama akun pendapatan dengan kode akun 401 pada tanggal 16 dan 31 posting jurnal umum halaman 1 di kredit ya. Oke, lanjut. Nama jurnal beban sewa, kode akunnya 501 terjadi pada tanggal 2. Keterangan posting, maka ini kalau beban sewa itu bertambah maka di debit dan hasil saldo akhirnya juga debit. Kemudian beban iklan sama juga di debit dengan kode akun 502 terjadi hanya sekali pada tanggal 6. Kemudian beban gaji terjadi 2 kali, tanggal 15 dan 31. Hasil akhirnya di debit. Oke, terakhir untuk buku besarnya nama akun beban telepon dan listrik, kode akun 504. Hanya terjadi 1 kali ya tadi untuk pembayaran beban telepon dan listrik pada tanggal 27, maka di debit dan hasil akhirnya juga debit. Nah, kalau kalian kurang paham bisa kalian putar ulang lagi bagaimana penjelasannya. Oke teman-teman, dan kalian juga harus menghafal ya apa yang di debit, apa yang di kredit. Jadi jika bertambah di kredit atau di debit, jika berkurang di debit atau di kredit, kalian harus hafal itu. Dan kalian juga harus hafal untuk kode-kode akunnya. Jadi kalau kas itu 100-an atau 1000-an, kemudian untuk beban tadi 500-an atau 5000-an, kemudian untuk modal dan seterusnya itu kalian harus
paham ya, kalian harus hafal. Jadi nggak cuman menganalisis, menghitung, tapi kalian juga harus menghafal. Oke, semangat ya teman-teman. Oke, gak kerasa ya kita udah ada di penghujung waktu. Nah, gimana nih? Teman-teman udah paham apa belum nih cara memposting jurnal umum ke buku besar? Selanjutnya masih ada lagi ya, jurnal penyesuaian ke buku besar. Jadi memposting jurnal penyesuaian ke buku besar. Ada juga memposting jurnal penutup ke buku besar. Kalian jangan lupa untuk subscribe dulu ya. Dan kalian harus cari di channel ini, banyak banget video-video dari teman-teman. Oke, terima kasih banyak kalian sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.